Selamat datang di kelas agama Katolik. Saya akan membahas tentang bab 1 pelajaran kelas 11, yaitu tentang gereja. Gereja sendiri pada bab 1 ini dibahas menjadi dua bagian. Yang pertama gereja sebagai umat Allah, lalu gereja sebagai persekutuan yang terbuka. Akan tetapi sebelum jauh melangkah ke sana, mari kita mengenal asal-usul kata gereja. Jadi kata gereja ini adalah sebuah kata serapan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Portugis yang tertulisnya igreja. Bagaimana pronunciation-nya saya juga kurang paham, tapi tertulisnya igreja. Kata-kata igreja ini merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yang artinya eklesia, yang artinya sekelompok umat yang percaya kepada Kristus. Dari Yunani ini berubah menjadi igreja dalam bahasa Portugis. Nah, pada saat bangsa Portugis datang ke Indonesia, kan sebagian besar mereka adalah orang Katolik. Mereka membawa iman akan Yesus dalam bentuk gereja ini dan menyebut itu berulang kali dan didengar oleh Indonesia. Akan tetapi orang kita lebih mudah melafalkannya gereja, akhirnya menjadilah gereja. Nah, seperti yang sudah pernah kita bicarakan juga dalam kelas, gereja itu punya dua makna. Gereja yang pertama yang sangat jelas terlihat adalah gereja sebagai bangunan fisik, tempat ibadah umat Katolik ataupun umat Kristen. Lalu gereja yang kedua adalah gereja sebagai persekutuan umatnya. Gereja sebagai umat ataupun gereja sebagai bangunan fisik punya peran yang sama-sama penting bagi kehidupan kita dalam kehidupan beriman kita. Kenapa? Karena gereja sebagai persekutuan iman adalah tempat kita berkumpul bersama saudara-saudara yang punya iman yang sama, punya kepercayaan yang sama kepada Yesus Kristus. Sementara gereja dalam bentuk fisik punya peran juga cukup penting sebagai tempat kita untuk berkumpul, selain itu juga sebagai tempat untuk pentatahan sakramen Maha Kudus. Ingat ya, pentatahan sakramen Maha Kudus di dalam tabernakel, bukan hosti, karena hosti itu belum konsekrasi. Itu yang pertama. Nah, kalau kita sudah bicara mengenai dasar bahasanya, kita juga melihat dasar dari kitab sucinya dari mana sih ada kata-kata gereja. Sebenarnya ada nggak sih kata-kata gereja dari kitab suci? Kata gereja sendiri nggak pernah muncul dalam kitab suci, tapi kita seringnya mendengarkan kata eklesia yang artinya perkumpulan atau persekutuan umat. Nah, di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Persekutuan ini itu mulai terlihat jelas ketika Yesus wafat dan bangkit. Akhirnya para murid berkumpul bersama yang dikenal sebagai Jemaat Perdana. Kumpulan orang-orang yang percaya pada Yesus, percayakan kebangkitannya dan mewartakan karya keselamatannya. Ada kutipan dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Itulah cara hidup Jemaat Perdana. Bagaimana sih cara hidup mereka? Kalian bisa baca, tapi yang perlu kalian highlight seperti ini. Ciri khasnya mereka adalah memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa, lalu segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, berkumpul tiap-tiap hari dalam tempat-tempat ibadah. Kalau dari bacaan ini sendiri, kalian bisa lihat nih, ada banyak hal yang masih bisa kita jalani sampai sekarang. Meskipun tidak pasti sama, seperti menjual harta milik dan membagi-bagikan. Sepertinya agak sulit kita lakukan sekarang, tapi kita menggantinya dengan bentuk kolekte, memberikan kolekte secara sukarela untuk keperluan gereja, untuk keperluan sesama juga. Gereja yang dipahami sebagai persekutuan umat ini berkarya demi kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus sendiri. Jadi kita mewartakan apa yang dikerjakan oleh Yesus, yang diilhami oleh Yesus, segala karya-karyanya. Gereja sebagai umat Allah sendiri punya arti seperti ini. Terpilih dari Allah, gereja pertama-tama bukan sekedar organisasi manusiawinya, melainkan perwujudan karya Allah yang konkret.
bukan juga hanya kaum awam atau hierarki saja, melainkan keseluruhannya. Jadi umat Allah ini siapa? Semua orang yang percaya pada Kristus itu adalah umat Allah. Lalu apa aja sih cirinya dari umat Allah ini? Nah, cirinya itu adanya panggilan inisiatif dari Allah, melambangkan persekutuan, adanya hubungan mesra antara manusia dan Allah, serta dinaungi karya keselamatan dan peziarahannya. Dasar dari gereja disebut sebagai umat Allah adalah persaudaraan dan cinta kasih. Bila kita bicara mengenai konsekuensi gereja sebagai umat Allah, kita perlu menyadari bahwa dalam gereja ada hierarki dan ada anggota umat, itu kita sendiri, yang punya tugas dan tanggung jawab atau peranan yang berbeda-beda tapi saling melengkapi. Untuk pimpinan gereja atau hierarki punya tugas dan fungsi sebagai pelayan. Mereka memimpin atau melayani bukan dari atas ke bawah, melainkan pemimpin yang berada di tengah-tengah umatnya, yang tugasnya mendengar dan juga bertumbuh bersama-sama dengan umatnya. Lalu bagi umatnya punya peranan untuk menyadari dan menghayati persatuan dengan umat yang lain. Jadi bukan secara pribadi, tapi sebagai satu persekutuan umat, secara komunio, dalam bentuk persaudaraan, aktif dalam berbagai kegiatan, kepentingan demi kelangsungan kehidupan gereja. Lalu konsekuensi yang terakhir, konsekuensi relasi antara awam dan hierarki. Awam dan hierarki ini dalam kehidupan umat Allah sebagai partner untuk saling melengkapi, bukan sebagai pelengkapan kita tentunya, melengkapi karena mempunyai martabat yang sama, hanya beda peranan dan fungsinya masing-masing. Begitu. Seperti yang tadi awal saya bilang mengenai Jemaat Perdana. Jemaat Perdana ini adalah para rasul yang bisa dikatakan dengan adanya peristiwa Pentakosta itu menjadi hari kelahiran gereja. Kenapa disebut hari kelahiran gereja? Karena banyak orang yang akhirnya bertobat dan buka dirinya untuk dibaptis. Jadi dikatakan Pentakosta juga sebagai hari kelahiran gereja. Seperti yang sudah kita pelajari di awal tentang dokumen-dokumen gereja, dokumen-dokumen Konsil Vatikan yang berbicara mengenai gereja itu sendiri. Salah satunya ada di Lumen Gentium. Lumen Gentium artikel 7 misalnya, dia bicara soal gereja sebagai tubuh mistik Kristus. Apa sih tubuh mistik Kristus? Tubuh mistik Kristus itu adalah kesatuan umat Allah. Itu berarti kita ini yang percayakan Kristus, yang bersatu dalam Roh Kudus. Yang kenapa disebut mistik, tidak terlihat bentuk fisiknya, tapi kesatuan kita yang dianggap sebagai tubuh mistik Kristus. Kurang lebih seperti itu. Lalu selain itu di Lumen Gentium artikel 4 itu membahas mengenai bimbingan Roh Kudus terhadap kita yang terus-menerus dalam perayaan Ekaristi Kudus, terus juga mengenang kembali kurban yang maha suci yaitu Yesus sendiri. Terus di artikel 2 digambarkan bagaimana Bapak-bapak gereja menetapkan untuk menghimpun mereka yang beriman akan Kristus dalam gereja kudus. Gereja itu sejak awal dunia telah diperlambangkan dan serta disiapkan dalam sejarah bangsa Israel dalam perjanjian lama, yang artinya Allah mengendaki semua orang diselamatkan untuk menghayati hidup ilahi itu sendiri seperti apa. Selain itu masih ada lagi nih dibahas dari segi sosio-historis yang muncul dalam Lumen Gentium artikel 9. Di Lumen Gentium artikel 9 ini membahas soal perspektif sejarahnya. Jadi sejarah keselamatan tidak mulai dengan gereja atau umat Allah yang baru, melainkan dengan umat Allah dimulai dari zaman bangsa Israel yang pernah kami pelajari di kelas 10 terkait dengan kitab suci perjanjian lama, Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Lalu berikutnya juga dari segi sosial gereja. Jadi umat ini adalah kumpulan komunitas yang dipanggil Allah untuk diselamatkan, bukan hanya satu persatu, tapi satu kesatuan yang punya hubungan erat satu sama lainnya.
kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah bagian pertama, yaitu gereja sebagai umat Allah. Setelah ini kita akan melihat gereja sebagai persekutuan terbuka. Terima kasih dan tetap percaya dalam iman.